Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramayanti. Di sini saya akan membahas sedikit terkait jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak pusat, yang mana pajak pusat ini merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2, KP, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi yang pertama pajak penghasilan atau PPH, yang mana PPH ini merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, yang mana PPN ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM, yang mana yang termasuk di dalam PPNBM ini salah satunya barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, bea materai, yang mana bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian, hampir seluruh realisasi penerima PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya, pajak daerah, yang mana pajak daerah menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah, yang pertama pajak provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
yang mana pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya pajak bea balik nama dan kendaraan bermotor atau BBNKB, yang mana BBNKB ini merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Yang kelima, pajak rokok, yang mana pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena PP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Pajak kabupaten atau kota, yang mana terdiri dari pajak hotel yang merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame, yang mana merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Yang kelima, penerangan jalan, dan yang terakhir, pajak mineral, bukan logam, dan bantuan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.